Nah, sekarang kita akan masuk kepada contoh untuk menghitung late event time. Jadi di sini diambil lagi dari contoh 6 gitu ya. Kita lihat contoh 6 ini gitu ya. Kita coba kerjakan menghitung late event time dari masing-masing ini ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita coba kerjakan. Nah, di sini perhatikan kalau dari gambar ini kita sudah punya bagan seperti itu ya. Dan ingat selalu yang paling utama adalah ini. Late event time untuk titik yang terakhir itu selalu apa? Total dari keseluruhan aktivitas, yaitu ada 30 total waktu pengerjaannya ya, yaitu 38 gitu ya. Sama seperti early event time. Kalau early event time karena dimulai dari awal maka pasti waktunya selalu 0. Nah, kalau late event time karena dimulainya dari akhir berarti mulainya selalu apa? Total keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project itu. Jadi kita mulai dari 38 karena totalnya kalau Anda jumlah itu ya 6 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 12 totalnya 38. Nah, sekarang kita hitung sudah late event time dari 6, kita hitung, kita tulis di sini dulu ya. LT6 gitu ya. LT6 itu 38. Oke. Sekarang kita akan coba hitung LT5. Nah, perhatikan bahwa lihat LT5 itu cuman punya satu sisi ke arah depan gitu ya, yaitu ke LT6. Berarti LT5 cukup Anda hitung sebagai apa? LT6 dikurang sama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan aktivitas yang F tadi itu. Berapa? 12 toh? Berarti Anda punya 38 kurang 12 dapatlah 26. Jadi dapat apa? LT dari 5 itu adalah 26. Oke. Setelah dapat LT 5-nya 26 gitu ya. Kita lanjut ke LT 4. Nah, LT 4 itu lihat ya, LT4 itu sisi atau kegiatan aktivitas yang dimulai dari LT4 ya, dimulai dari titik 4 itu cuman aktivitas E gitu kan. Berarti kita cuman punya satu suksesor dari titik 4 ini. Berarti untuk menghitung late time dari 4, Anda cukup apa? Ya, late time dari 5 dikurang sama aktivitas yang digunakan untuk menyelesaikan E itu berapa? 10 toh. Berarti 26 kurang 10 dapatlah 16. Berarti LT dari 4 dapatlah 16. Nah, sekarang LT3. Nah, LT3 ada dua kan sisi yang keluar dari titik 3 ya, yaitu sisi C sama sisi D. Berarti ada dua. Berarti Anda harus tentukan minimumnya. Minimum dari yang pertama apa? LT5 LT5 itu 26 dikurang 8. Sini 18. Nah, LT4 tadi kan dapatnya 16 toh. Berarti satu juga lagi kan dari itu ya, 16 kurang 7. 9. Pilih minimumnya ya, berarti 9 toh. Dapat itu ya. Dapat LT3 itu sama dengan 9. Nah, sudah dapat LT yang ketiga, sekarang kita hitung LT yang kedua. LT2 lihat sini ya, LT2 itu yang ke depan cuma apa? 3 kan? Berarti LT2 itu sama dengan apa? Ya, LT3 dikurang si dummy arc kan? Dummy arc bobotnya 0. Berarti 9 kurang 0 dapatlah 9. Jadi dapatnya LT2 9. Nah, LT dari 1 ya minimumnya toh. Minimum dari apa? Minimum karena ada 2 ya, dari 3 sama dari 2 toh. Yang pertama apa? LT3 ada berapa tadi? LT3 9 kurang 6 sama 9 kurang 9 ya. Yang ini 3, yang ini 0. Ya jelas 0 ya. Berarti dapat LT1 sama dengan 0. Jadi kita dapat LT-nya. Begitu cara menghitungnya ya. Oke. Selesai dari late event time. Kemudian kita lanjut kepada apa? Sudah komputasi dari late event time. Nah, dari sini kalau Anda lihat di sini ya di tabel 13. Nah, itu perhatikan kalau lihat ya, nilai kebetulan saja ini ya, nilai late event time sama
early event time-nya sama. Jadi ya kita dapat sama semua. Gitu toh. Nah, sekarang kita masuk ke yang satu hal yang lain, yaitu apa? Total float. Gitu ya. Nah, di sini dikasih definisinya ya. Untuk sebarang arc atau sisi yang merepresentasikan aktivitas I, J, dibilang apa? Total float itu notasinya TF I, J, gitu ya. Itu adalah total float dari aktivitas yang direpresentasikan oleh arc I, J. Itu dibilang apa? Dibilang apa? The amount, gitu ya, berarti jumlah dari apa? Jumlah dari apa? Jumlah dari waktu pengerjaan aktivitas I, J dapat di-delay. Berarti apa? Jumlah yang mungkin sehingga apa? Aktivitas yang dimulai aktivitas pada titik I, J itu dapat di-delay, gitu ya. Dibilang apa? Di-delay beyond its earliest possible starting time without delaying the completion of the project. Berarti apa? Dibilang apa? Banyaknya, gitu ya, jumlah waktu yang mana apa? Yang mungkin bagi suatu aktivitas, yang mungkin dalam memulai suatu aktivitas I, J, gitu ya. Banyaknya waktu yang mungkin, gitu ya, sehingga apa? Untuk memulai aktivitas ini kita bisa delay, gitu ya. Tapi dibilang apa? Delay beyond its earliest time. Berarti masih dalam jangkauan apa? Waktu earliest possible starting time ya. Masih dalam jangkauan waktu apa? Waktu mulai pengerjaan yang paling awal. Tapi dibilang apa? Waktu delaynya tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh menunda penyelesaian dari project. Jadi total float itu adalah secara sederhana begini, Anda diminta total float itu adalah Anda diminta cari waktu delay yang mungkin sehingga apa? Pekerjaan I, J ini dapat ditunda, tapi untuk menyelesaikan keseluruhan projectnya tidak boleh tertunda. Begitu. Nah, itu inti dari total float. Nanti ada total float, ada free float, gitu ya. Nah, kalau total float itu waktu penundaan nanti pada hubungannya dengan apa? Early event time, gitu ya. Tapi itu ya tadi ya, penundaan dari suatu pekerjaan, gitu ya. Jumlah apa? Banyaknya waktu, gitu ya, jumlah waktu yang mungkin untuk menunda pekerjaan I, J, gitu ya. Tapi masih dalam jangkauan apa? Earliest possible starting time, gitu ya, masih dalam jangkauan early event time-nya, dan juga apa? Tidak menunda penyelesaian project, gitu ya. Jadi Anda diminta cari waktu atau banyaknya waktu yang mungkin sehingga Anda bisa menunda pekerjaan itu, gitu ya, dari early event time-nya, gitu ya, tanpa menunda pekerjaan atau penyelesaian dari proyeknya. Itu yang dibilang. Nah, terus kemudian di sini dihitung, gitu ya, dikasih penjelasan, gitu ya. Kalau Anda perhatikan, gitu ya, kalau Anda perhatikan baik-baik, di buku diberikan penjelasan, gitu ya. Penjelasannya bagaimana dibilang sini. Nah, misalkan, gitu ya, kita bisa kan TIJ itu adalah durasi aktivitas dari I, J. TF itu adalah time float tadi ya. Terus, nah, di sini ingat dibilang apa? Time float dari kegiatan I, J, total float dari kegiatan I, J itu apa? Dapat diekspresikan dengan apa? Late event time dan early event time. Late event time-nya dari mana? Dari titik J. Early event time-nya dari titik I, gitu ya. Nah, karena apa? Aktivitas I, J dimulai pada titik I, gitu ya. Nah, terus sekarang kalau Anda mau lihat delay yang Anda lakukan, gitu ya, tidak menunda seluruh pekerjaan, berarti kita harus bandingkan dengan apa? Harus bandingkan dengan late event time-nya, gitu ya. Karena late event time-nya itu berhubungan dengan apa? Mendelay sesuatu, tapi tidak apa? Tidak menunda penyelesaian dari suatu project itu,
Begitu ya. Jadi ada kaitannya dengan late event time dan early event time. Nah, ternyata late event time-nya dipakai di mana? Untuk titik J, untuk titik akhirnya, bukan titik awalnya, gitu ya. Bukan titik terminalnya, tapi titik yang akhirnya, gitu ya. I, J pakai yang J, gitu ya. Itu di late time event. Terus early event-nya kita pakai yang di I, gitu ya. Terus di sini dibilang misalkan, begitu ya, delay-nya itu sebanyak K waktu, gitu ya, K unit, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah kira-kira kita kan mau tahu delay yang selama apa, gitu ya, sehingga pekerjaannya itu atau projectnya itu tidak tertunda atau dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, berhubungan dengan delay suatu pekerjaan tapi tidak menunda komplitnya atau beresnya suatu proyek, berarti ada berkaitan dengan late event time-nya. Oleh karena itu di sini dikasih ya, di sini dibilang apa? Kalau kalian lihat di sini dibilang apa? Ini ya. Dibilang di sini. Gitu ya. Nah, dibilang di sini kalau apa? Sorry. Gitu ya. Nah, kalau di sini dibilangnya apa? Kalau Anda lihat lagi, gitu ya, kita coba nulis-nulis sedikit terkait sama ini. Nah, di sini kalau dibilangnya seperti apa? Lihat ya. Berarti apa dibilang? Kalau waktu delay-nya, gitu ya, paling banyak cuma sebanyak apa? Lihat ya. Early event time dari I ditambah waktu delay ditambah waktu pengerjaan itu tidak boleh lebih dari late event time untuk titik J, gitu ya. Karena late event time itu yang menentukan apa? Suatu pekerjaan tidak ada yang tertunda. Kalau tertunda berarti aktivitasnya tertunda, proyeknya juga tertunda, gitu ya. Seluruhan proyek juga tertunda. Oleh karena itu, waktu penundaan harus berada dalam apa? Lingkup si late event time atau tidak boleh lebih dari sini. Berarti kita bisa peroleh dong waktu penundaannya itu paling maksimal apa? Late time J dikurang early time I terus dikurang waktu pengerjaan aktivitas I, J, gitu ya. Ditundanya paling maksimal ini. Terus Anda mau tebak kira-kira kalau begitu total floatnya apa? Ya sudah, total floatnya ambil yang paling maksimal saja. Karena apa? Kalau paling maksimalnya tidak masalah ya, buat apa toh, daripada tebak-tebak yang lain bikin pusing toh. Jadi makanya di situ di buku dibilang apa? Oleh karena itu kita ambil apa? Total floatnya kita ambil waktu penundaan yang paling maksimal saja, yaitu apa? Late time J, gitu ya, dikurang early time I dikurang waktu pengerjaan aktivitas pada sisi berarah I, J. Jadi ini adalah untuk menghitung total float, gitu ya. Late time J kurang event time I dikurang TIJ, gitu ya. Jadi itu seperti demikian. Nah, terus kemudian kita lanjut ke contoh, gitu ya. Di sini dikasih contoh, gitu ya. Di sini dibilang apa? Kembali lagi ke contoh 6, gitu ya. Contoh 6 kita mau hitung di sini mau menghitung time float atau total float dari masing-masing aktivitas, gitu ya. Total float itu kan berkaitan dengan aktivitas toh. Nah, aktivitas pada contoh 6 itu ada 6, gitu ya, ada 6 aktivitas. Kita coba cek lagi, gitu ya. Ada 6 aktivitas, gitu ya. Kita coba tandai di sini. Ini 6 aktivitasnya. Oke. Sekarang kita coba ke sini. Oke, ini total floatnya, gitu ya. Nah, di sini perhatikan kita mau hitung total float untuk aktivitas B. Aktivitas B itu ini. Nah, kalau begitu yang kita hitung apa? Total float dari aktivitas B adalah apa? Late event time untuk 2 dikurang early event time untuk 1 dikurang lagi dengan total aktivitas di sini toh, gitu ya. Nah, sekarang late event time 2 apa di sini? Sudah ada toh 9, gitu ya. Oke, kalau begitu sabar, kita tambah lagi supaya tidak mundar-mandir. Oke.
sorry. Oke, kalau begitu tadi ya kita hitung aktivitas B, late time dari 29 gitu ya, terus early time dari 10, di 9 kurang 0 9 kan, dikurang lagi dengan aktivitas B 9, jadi 0. Dapat aktivitas A bagaimana? Aktivitas A berarti late time 3 kurang event time 1 kurang total aktivitas dari arc A yaitu 6. Berarti berapa tuh late time 3 tadi kalau tidak salah 16. 9 juga, sorry ya. Berarti 9 kurang 0 kurang 6. Gitu ya, 9 kurang 0 kurang 6. Dapatnya 3 toh. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi kita dapat. Terus di sini juga dihitung apa? Dummy activity-nya juga dihitung total float-nya. Nah, kaitannya total float sama semua ini apa? Cerita semua yang tadi kita sudah kerjakan itu tujuannya untuk menentukan apa? Suatu critical path, gitu ya, atau lintasan kritis. Nah, di sini dibilang definisinya apa? Sebarang aktivitas dengan total float-nya 0 dikatakan apa? Aktivitas kritis. Nah, lintasan kritis itu adalah apa? Lintasan dari titik 1 sampai titik terakhir, titik finish atau titik akhir pengerjaan yang memuat apa? Yang semuanya, semua sisinya itu adalah sisi yang kritikal, atau sisi itu kan kegiatan kan, sisinya itu adalah kegiatan yang kritikal atau apa? Total float-nya nilainya 0. Nah, berarti kalau contoh 6 bagaimana? Contoh 6 kan dimulai dari apa? Titik 1 toh. Berarti di sini dibilang sini kalau kalian lihat ya. Contoh 6 critical path-nya apa? Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Karena lihat di sini ya. A-nya 0 toh. Sisi B-nya 0 ya. Berarti dari 1 ke 2. Nah, kalau aktivitas A tidak toh, jadi kita tidak ambil ya 1 ke 2. Terus setelah itu 2 ke 3 dummy-nya juga 0. Berarti ya, dummy-nya juga 0, berarti 2 ke 3 diambil. Terus setelah itu 3 ke berapa lagi? Aktivitas berapa? 0. Aktivitas D, berarti 3 ke 4. Gitu ya, 0. Setelah itu apa? 4 ke aktivitas E bagaimana? Aktivitas E 0 juga, berarti 4 ke 5. 4 ke 5 juga 0. Terus dari aktivitas F juga 0, berarti 5 ke 6. Berarti kita dapat apa? Critical path-nya atau lintasan kritisnya adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 ke 6. Itu adalah jawaban dari apa? Critical path-nya. Gitu ya. Jadi tadi caranya semuanya itu menuntun kita ke total float. Total float-nya gunanya apa? Untuk melihat yang 00 itu adalah sisi yang kritis atau aktivitas yang kritis. Nah, aktivitas yang kritis itu dibutuhkan untuk menentukan apa? Lintasan yang kritis. Gitu ya. Karena lintasan yang kritis itu lintasan dari titik 1, titik awal, sampai kepada titik finish atau titik yang terakhir, akhir dari suatu project, di mana apa? Semua sisi-sisinya adalah sisi kritis atau aktivitas yang kritis. Itu definisi dari critical path, lintasan kritis. Begitu ya.